Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Azmi Robani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar Cyber Security yang bertema tentang IDS dan IPS. Latar belakang, yaitu ancaman cyber meningkat setiap tahun. Serangan bisa terjadi tanpa terdeteksi. Perlu sistem untuk mendeteksi dan menghentikan serangan. IDS dan IPS adalah teknologi yang penting dalam keamanan jaringan. Apa itu IDS atau Intrusion Detection System? IDS adalah sebuah sistem yang memonitor tarif jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika aktivitas mencurigakan tersebut ditemukan, IDS akan melaporkannya dalam bentuk peringatan. Dengan kata lain, IDS bisa dibilang sebagai perangkat lunak pemindai sistem atau jaringan guna terhindar dari kegiatan yang melanggar kebijakan. Jenis-jenis IDS yaitu ada 5. Yang pertama ada Network Intrusion Detection System atau NIDS, merupakan pengawasan tarif yang ditempatkan di sebuah titik strategis mencangkup semua host dalam jaringan. Yang kedua ada Host Intrusion Detection System atau HIDS, adalah jenis yang berjalan pada independent host untuk melakukan pengawasan paket dari dalam maupun luar pada satu alat saja. Yang ketiga ada Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS, merupakan jenis IDS untuk memindai setiap paket data yang dikirim lewat HTTP atau HTTPS. Yang keempat ada Application Protocol Based Intrusion Detection System atau APID, adalah jenis IDS yang ditempatkan langsung dalam sekumpulan server. Yang terakhir ada Hybrid Intrusion Detection System atau digunakan untuk mendeteksi berbagai intrusi secara menyeluruh. Fungsi IDS yaitu mendeteksi serangan DDoS, malware, brute force, dan yang lain-lain. Memberi log detail dan notifikasi ke admin, membantu investigasi insiden, digunakan untuk kepatuhan regulasi atau audit trial. Apa itu IPS atau disebut dengan Intrusion Prevention System? IPS adalah alat keamanan cyber yang memeriksa lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan secara optimis mengambil tindakan terhadapnya. Misalnya, IPS dapat mengenali dan memblokir perangkat lunak berbahaya atau eksploitasi kerentanan sebelum mereka bergerak lebih jauh ke dalam jaringan dan menyebabkan kerusakan. Alat IPS terus memantau dan mencatat aktivitas jaringan secara real time. Jenis-jenis IPS yaitu ada 4. Yang pertama ada Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS. NIPS memindai semua lalu lintas jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Yang kedua ada Host Based Intrusion Prevention System atau HIPS. HIPS memiliki cangkupan yang lebih terbatas dibanding NIPS karena hanya berada di satu host dan menganalisis lalu lintas di sana. Wireless Intrusion Prevention System atau WIPS terus memantau lalu lintas jaringan nirkabel untuk tanda-tanda penyusupan yang mungkin terjadi. Yang terakhir ada Network Behavior Analysis atau NBA. NBA menganalisis perilaku jaringan untuk aliran lalu lintas yang tidak normal yang mungkin mengindikasi adanya serangan DDoS atau malware. Fungsi IPS yaitu yang pertama ada pendeteksian berbasis tanda tangan atau Signature Based Detection. Teknik ini memungkinkan IPS memindai tanda tangan serangan dari ancaman jaringan yang telah dikenal. Yang kedua ada pendeteksian berbasis anomali atau Anomaly Based Detection. Teknik ini mencari perilaku jaringan yang tidak biasa dan mencurigakan. Yang ketiga ada pendeteksian berbasis kebijakan atau Policy Based Detection. Teknik ini melibatkan pemantauan aktivitas yang melanggar kebijakan keamanan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah perbandingan IDS dan IPS. Fungsi utama IDS menemukan dan memberikan peringatan tentang ancaman keamanan, sedangkan IPS mendeteksi secara otomatis mencegah ancaman keamanan. Respon terhadap ancaman IDS hanya memberikan notifikasi kepada administrator, sedangkan IPS mengambil tindakan langsung seperti memblokir atau menjatuhkan paket. Posisi dalam jangkauan IDS biasanya dipasang dalam jaringan sebagai alat pemantau pasif, sedangkan IPS ditempatkan secara
inline sehingga dapat menghentikan ancaman sebelum mencapai jaringan. Dampak pada kinerja. IDS tidak mempengaruhi lalu lintas, sedangkan IPS dapat menimbulkan latensi jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Kecepatan respon IDS bergantung pada respon administrator, sedangkan IPS otomatis merespon ancaman secara real time. Contoh penggunaannya, IDS monitoring keamanan tanpa mengganggu lalu lintas jaringan, sedangkan IPS digunakan untuk menghentikan serangan cyber secara otomatis. Tools IDS dan IPS. Yang pertama ada tools IDS, yaitu ada Snort, OSSEC atau Open Source Security. Yang ketiga ada Suricata, yang keempat ada Bro atau dikenal sebagai Z, yang kelima ada Preload. Tools IPS yang pertama ada Cisco Firepower NIST, yang kedua ada Palo Alto Threat Prevention, yang ketiga ada Suricata atau mode IPS, yang keempat ada Snort atau mode IPS, yang ketiga ada Juniper SRX IPS. Kesimpulannya yaitu IDS adalah sistem yang bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman dalam jaringan atau sistem komputer. IDS hanya memberikan peringatan kepada administrator jika mengambil tindakan langsung. Sedangkan IPS adalah pengembangan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga otomatis menghentikan serangan sebelum mencapai target. IPS bekerja aktif biasanya berada langsung di jalur lalu lintas jaringan atau inline. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.